Iya. PKS, partai kesayangan semua. Oke, salam buat Pak Presiden ya. Oke Pak ya. Udah saya aja ke Pak. Yo ya. Dari SPK? Oh iya, oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dapat kesempatan bertanya, menanggapi atau menyimak hasil dari webinar tadi. Banyak sekali hal-hal yang ingin dipertanyakan. Salah satunya tadi juga di online juga ada, di offline juga ada. Jadi, Assalamualaikum Pak Mardhani. Ya, semoga menjadi haji yang mabrur ya Pak. Amin. Pasca Pilpres 2014 kemarin, masyarakat Indonesia ini sudah terbelah gitu, baik secara pilihan politik maupun pemikiran-pemikirannya. Nah, padahal para akademisi ini seharusnya menjadi rujukan bagi kami masyarakat awam gitu kan, untuk menentukan sikap politik ataupun sikap-sikap lainnya. Tapi bagaimana pertanyaannya sekarang adalah saat ini kami kebingungan Pak. Sebenarnya akademisi mana sih yang bisa kita jadikan rujukan agar pemerintah itu tidak menjadi pihak-pihak yang mengambil keputusan secara sepihak atau yang keputusannya itu merugikan rakyat banyak gitu. Sebenarnya akademisinya pada kemana gitu? Kita jadi bingung, yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini. Bahkan sekeluarga itu saya pribadi sama adik saya itu berdebat gitu, berantem, dia membelain Pak Jokowi gitu loh. Saya pokoknya sampai kesel gitu kan, kita jadi berantem nih, ini baru masih satu keluarga ya, gimana kalau yang udah se-Indonesia gitu. Sebenarnya rujukan kita saat ini kemana Pak? Jadinya kita tuh bingung sebagai masyarakat awam. Apalagi yang ini ngiming-ngimingin, apalagi sekarang media gitu kan ya, udah bisa ngedit segala macam, yang ini ngomongnya begini, yang ini beda lagi. Kami bingung Pak. Jadi saat ini kita minta keterangan dari para akademisi ini, orang-orang pinter gitu kan, untuk memberikan rujukan. Oh, yang benar adalah mungkin ada kriteria atau ada unsur-unsur yang harus kita lihat. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu dari SP Lem ya, Lem SPSI. Pak Johor. Beliau ini karyawan dari Yamaha ya, PT Yamaha. Ya, ini Bu Melati. Ya, silakan, mungkin ada Pak Handi dulu, akademisi dulu nih. Masih banyak orang tertipu katanya. Baik, makasih Bu Melati ya. Sudah mengamati dengan sangat baik lah gitu ya kondisi dunia akademis atau dunia kampus kita hari ini. Ya. Jadi saya juga tidak memungkiri hal itu, Bu. Ya, kondisi kita pada hari ini memang kalau boleh saya katakan inilah kondisi paling mengenaskan lah ya, paling buruk dalam sejarah dunia gerakan kampus di kita atau kalangan akademisi kita. Kenapa demikian? Karena saat ini kalangan dunia kampus itu sedang dilemahkan secara struktural, Bu. Ya, artinya mereka hanya boleh diberikan ruang di kampusnya saja. Ya. Orang sekarang mau naik jabatan akademik, jabatan fungsional di akademik, itu dia harus mencapai tingkat kredit penelitian dan pengabdian masyarakatnya dengan standar-standar tertentu. Harus menulis jurnal di Scopus misalkan, dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ya. Dan orang harus akhirnya kemudian berlomba-lomba untuk mencari atau mencapai KUM itu ya, atau angka kredit itu, sehingga tidak lagi peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya, tidak lagi peduli dengan lingkungan sekitarnya karena tadi dia ditarget oleh kampusnya untuk naik pangkat segera, ya, dia ditarget oleh pemerintah untuk bisa mencapai angka kredit tertentu, kalau tidak diakui. Ya.
atau tidak dikeluarkan sertifikasinya, yang hari ini juga menjadi satu ketergantungan tersendiri kalangan dunia akademis kepada sertifikasi dosen itu, ya, dengan syarat tertentu. Apalagi sebagian besar kampus hari ini itu ada di pinggiran daerah, ya, yang notabene pasti memerlukan effort yang besar untuk mencapai ke pusat atau lokasi-lokasi strategis di pemerintahan, ya. Nah, di mahasiswanya juga demikian, ya, ada kebijakan sekarang kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang juga tidak akan bisa membuat mahasiswa itu beraktivitas di ekstra kampus. Ya, dia harus segera memikirkan studinya bisa selesai dengan cepat, ya. Dia harus bisa memikirkan bagaimana dia bisa memanfaatkan 20 SKS yang harus diberikan menggunakan metode kampus belajar, Merdeka Belajar tersebut, yang itu notabene sudah menghabiskan seluruh energinya gitu. Jadi kalangan dunia akademis mulai dari dosen, ya, kemudian mahasiswa benar-benar terbelenggu secara struktural, ya, yang dia tidak bisa lepas, ya, karena terikat. Apalagi kalangan birokrasinya, pejabatnya, rektornya, misalkan hari ini ibu bisa lihat, ya, bagaimana tidak leluasanya mereka, dikontrolnya mereka, ya. Kan aneh ya, pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi negeri itu 40% suaranya dimiliki oleh Kemendikbud, Menteri Pendidikan. 40%. Ya, siapapun yang akan jadi rektor pasti orang yang dipilih oleh menteri. Tidak akan mungkin orang yang tidak dipilih oleh menteri karena dia punya saham 40%. Mau semua guru besar atau sivitas akademika memilih dia, kalau suara Pak Menterinya 40% ya tidak akan bisa mengalahkan suaranya Pak Menteri gitu. Ya, jadi pemerintah tahu persis, ya, salah satu kekuatan yang bisa mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan selain buruh ya kalangan dunia akademis. Ya, yang pada hari ini ya kita akui sebagian besar mereka diam. Nah, tadi saya dapat informasi ya sebagian teman-teman mulai bergerak bergerilya satu demi satu, ada perhimpunan atau perkumpulan guru besar, ya, di bidang-bidang tertentu, misalkan kemarin yang memprotes RUU Kesehatan itu kan sebagian kalangan dunia kampus juga, ya, yang merasa tidak mendapatkan tempat, artinya aspirasi mereka tidak ditampung oleh undang-undang tersebut, ya, sehingga mereka juga turun ke jalan. Nah, jadi memang kita perlu ada trigger, ya, ada satu semacam pencetus lah gitu ya, yang nantinya ini bisa bergerak. Tadi seperti yang Pak Mardhani sampaikan, gimana ini bisa berubah menjadi sebuah gerakan bersama, gerakan kolektif, kesadaran bersama, ya, yang kita ingin tunjukkan bahwasanya ini harus ada perubahan terhadap negeri ini. Kita sudah 78 tahun merdeka loh, ya, tapi kondisi kita masih begini saja pada hari ini. Ya, apalagi di bidang kesehatan tadi yang sudah kita bahas, stunting, wasting, ya, angka kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Jadi saya memahami keresahan teman-teman saat ini yang tidak lagi melihat begitu garangnya, ya, kalangan dunia akademis, ya, atau teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan, ya, dalam menyuarakan aspirasi dan kepedulian mereka terhadap kondisi masyarakat hari ini, ya, karena itu, Bu. Ya, mereka tidak bebas bergerak karena terbelenggu dengan sistem pendidikan yang hari ini itu diterapkan di hampir semua kampus yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ya, orang jadi berpikir dua kali untuk turun ke jalan gitu, sementara angka kreditnya nggak tercukupi, angka mengajarnya penuh sekali gitu, ya, yang harus itu dia penuhi selama 1 semester. Ya, nah jadi inilah yang juga mungkin menjadi salah satu PR kita juga nanti kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk merubah rezim ini, ya, mengembalikan otonomi kampus itu, ya, yang sebenar-benarnya, sehingga menumbuh suburkan calon-calon pemimpin bangsa kita dari kalangan kampus, ya, dan juga pemikir-pemikir yang bisa berkontribusi terhadap perbaikan kondisi bangsa ini ke depan. Jika itu tidak dilakukan, maka sekali lagi ini akan menjadi satu bencana besar lah, ya, bagi negara ini ke depan, yang tidak lagi disuplai pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran pentingnya oleh kalangan kampus dan dunia perguruan tinggi. Mungkin begitu ya, Bu Melati, ya. Terima kasih atas masukannya dan juga kritiknya terhadap kalangan dunia kampus. Oke.
close buat Bung Hadi, kita jadi semakin paham ternyata kenapa kampus diem aja ya. Luar biasa nih rezim. Ya, pada Dr. Mardhani, ya sebagai closing nih, bagaimana langkah-langkah upaya dari gerakan buruh dan juga dari teman-teman serikat buruh maupun juga aktivis buruh yang lainnya untuk benar-benar memastikan Indonesia 2024 bisa lebih baik. Saya akan sampaikan closing sekalian nambahin Mbak Melati tadi. Ya, tapi saya ramu begini. Saya tadi mengarahkan kita membentuk gerakan. Tetapi perlu diingat gerakan kita bukan semata gerakan dalam tanda kutip jalanan, tapi harus ada nilai intelektualnya. Karena you cannot find a new land with an old map. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Harus dibuat peta yang baru. Apa maksudnya? Ambil kita, tadi Mbak Melati berantem. Sebenarnya berantem bagus untuk, kalau bahasa Bang Rocky itu tesa ketemu antitesa, nanti ketemu tesa, ada antitesa, ketemu sintesanya gitu. Nah, ambil kasus RUU Omnibus Law Kesehatan kemarin. Kita PKS memperjuangkan minimal 10% mandatory spending, tapi gagal. Itulah. Pemerintah mencabut itu. Itu sebetulnya bencana, karena kemungkinan pasal yang memaksa agar universal health coverage bisa dipegang, biar PBI bisa diberikan, itu menjadi tidak ada. Tapi tadi saya pengen tes nanti. Kita lihat dulu sebelum kita mengambil resiko. Pak Menkes bilang itu dalam rangka spendingnya lebih berkualitas. Dia pengen tidak di angka tapi di kualitas, karena pengen nanti spendingnya di program. Kelihatannya bagus. Tetapi what next-nya itu akan menentukan kata-kata dia itu tepat atau tidak. Ketika PP-nya kan dari undang-undang akan turun PP. Kelihatan PP-nya tuh, dia memihak kepada masyarakat atau dia memihak kepada oligarki. Ya. Nah, kita lihat lagi PP-nya. Makanya gerakan kita jangan cuma membahas Omnibus Law, tapi PP turunan Omnibus Law yang banyak itu kita bedah juga. Turunan permennya juga kita bedah, sehingga kita tahu ini loh, kita jembrengin. Ini pemerintah pembohong. Bilangnya seperti ini, PP-nya seperti ini, permennya seperti ini. Nggak nyambung. Itulah. Nah, kalau kita belum bisa membedah itu, maka kita akan dikibuli terus. Gitu loh. Nah, makanya usul saya, antara gerakan dengan intellectual exercise disambungin. Maka nanti akan menghasilkan gerakan yang berkualitas. Tadi saya ngobrol sama Mas Handi Rizka, salah satu yang saya kagumi, di tahun 2000 kemarin itu capres Amerika yang namanya Bernie Sanders. Dia dari Demokrat, kalah sama Joe Biden. Tapi yang diangkat sama si Bernie Sanders itu sosialisme gitu loh. Nah, jadi Amerika juga sekarang udah mulai banyak tuh, dan kemarin cukup banyak sebelum kalah sama Joe Biden gitu loh. Dia di antara Super Tuesday-nya kalah. Maksud saya, ayo antara semangat kita bergerak dengan kepustakaan knowledge kita itu harus nyambung. Sehingga kita bisa mengantisipasi. Kalau Bung Rocky bilang, see behind the text-nya. Kalau pemerintah udah kayak gini, berarti nanti akan begini loh. Nanti akan begini loh. Nanti akan begini loh. Kita bisa cut di mananya gitu. Nah, dengan seperti itu, maka kita akan berjuang secara efektif dan efisien. Tidak harus turun ke jalan selalu. Turun ke jalannya wajib, walaupun saya usul 10 Agustus nanti atas nama Omnibus Law, tapi mengundang juga seluruh pendukung gerakan penentangan Omnibus Law. Jadi bukan cuma buruh yang turun, semuanya bisa turun. Ya. Selamat buat buruh kita. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gitu. Dan sebelum beranjak, minta panitia.